Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Menurut saya hampir semua orang, kalau ditanya, memang mau hidup dalam cinta kasih, mau hidup mencintai, karena memang itu yang dikehendaki Tuhan, tetapi itu juga yang membahagiakan. Hanya tidak semua orang hidup dalam cinta kasih, bahkan tidak semua orang mau mencintai, juga tidak semua orang mampu mencintai. Mungkin karena masa lalunya, cara dia dibesarkan, membuat dia tidak mampu mencintai karena dia sendiri tidak mengalami cinta kasih. Merasa dirinya tidak cukup baik untuk dicintai, karena itu juga tidak punya pengalaman yang bisa digunakan untuk mencintai. Tetapi ada juga yang memang mau mencintai, tetapi tidak mampu. Karena paham atau kepercayaan tentang mencintai itu sangat beragam. Ada yang mencintai itu berarti dituruti apa yang dimau. Mencintai itu berarti berkorban saja. Itu juga susah. Dan banyak yang lain definisi tentang cinta itu. Mencintai itu berarti perasaan yang positif, yang hangat, yang akrab, yang afektif. Dan banyak gambaran tentang mencintai. Karena itu, mencintai menjadi tidak mudah. Tahu mencintai, tapi isi dari kata mencintai itu macam-macam. Bahkan suami istri yang dimaksudkan sejak awal untuk saling mencintai, itu bisa dalam kenyataannya tidak mencintai seperti yang dibayangkan. Dan karena itu ada yang kemudian merasa gagal dan sebagainya. Mencintai itu bagaimana sebetulnya? Sampai begitu rumitnya. Ada orang yang mengatakan mencintai itu berarti saya ada di sini untukmu. I am here for you. Sehingga setiap kali selalu bersedia dan ada untuk orang yang dicintai. Dan ketika yang dicintai ada di hadapannya, ya dia ada untuknya. Tidak untuk diri sendiri. Kalau dia ada di situ, dia ada terbuka sepenuhnya, memperhatikan sepenuhnya. Tidak lagi memikirkan tentang agendanya pribadi. Hadir sepenuhnya bagi orang yang dicintai. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang namanya mencintai menurut kitab suci itu berarti percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu menurut kitab suci. Tetapi itu berarti adalah keterbukaan penuh, total acceptance, menerima segala-galanya. Dan ini juga tidak mudah. Selama masih ada saya dan agenda serta kepentingan saya tidak bisa untuk mencintai. Maka mencintai juga menurut Tuhan itu berarti menyangkal diri. Menyangkal diri, kemudian mengikuti Tuhan. Tetapi itu berarti mencintai juga berarti mengosongkan diri. Seperti Yesus yang berjalan di atas kayu salib, memikul salibnya, dia mencintai dengan hening. Dia mencintai dalam diam. Bahkan mencintai bagi Yesus itu berarti mati, menyerahkan nyawa. Itu berarti pengosongan total. Maka bisa berarti jalan kenosis, pengosongan diri adalah jalan cinta. Dia semakin besar dan saya semakin kecil. Itu adalah jalan cinta kasih. Maka kita diajak dan diminta untuk belajar pelan-pelan. Supaya sungguh-sungguh Tuhan semakin besar. Karena itu berarti kasih semakin besar. Dan saya semakin kecil.
Menjadi rendah hati, semakin kehilangan ego atau tidak egois adalah jalan cinta. Maka mengosongkan diri itu juga mencintai. Dan memberikan diri sepenuhnya, hadir sepenuhnya dalam keterbukaan, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menerima, menanggung segala sesuatu, itu juga mencintai. Maka berarti orang yang egois tidak bisa mencintai. Karena yang menjadi fokus dan pusat berarti dirinya sendiri. Maka menjadi rendah hati itu juga jalan cinta kasih. Mencintai itu berarti rendah hati. Mengutamakan yang lain dan kemudian menganggap yang lain adalah pusat hidupnya, segala-galanya. Dan bisa bersatu dengan yang lain. Tidak ada jarak dalam arti bahwa saya ada dominan dan yang lain. Bukan begitu. Mencintai berarti adalah dia yang ada. Dia yang utama. Karena itu, orang yang rendah hati adalah orang yang mencintai. Orang yang bisa terbuka sepenuhnya, menerima segala-galanya adalah orang yang mencintai. Maka mari kita belajar mencintai. Agar kita sendiri hidup di dalam cinta kasih dan merasakan kepenuhan, keterbukaan. Karena sebenarnya mencintai adalah jalan kesucian, jalan keterbukaan, dan jalan kebebasan. Kalau kita mencintai tanpa syarat, tanpa batas, kita justru bebas. Dia begini, I love you. Dia menjengkelkan, menyakitkan, I love you. Karena I love you, mencintai, tidak tergantung orang yang kita cintai. Dan itu berarti membebaskan kita untuk hidup sepenuhnya atas dasar kasih. Maka saudara-saudari terkasih, ada banyak jenis cinta. Mari kita belajar mencintai sebagaimana Tuhan menghendaki kita melakukannya. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.